Pinjam uang di Bank BRI tahun 2024. Bisakah dengan mudah kita bisa mencairkan pinjaman uang di Bank BRI tahun 2024? Simak terus pemaparan saya. Nah teman-teman, untuk teman-teman semuanya yang mungkin aja di pertengahan tahun 2024 ini sudah banyak membutuhkan suntikan uang, baik itu untuk modal kerja, modal usaha, kemudian rehab rumah, biaya pendidikan, dan untuk biaya-biaya yang lainnya, dan mentok tabungannya habis atau mungkin tabungan habis tapi pengen buka usaha, tidak mengerti dari mana asal uangnya, bisa dengan cepat dan mudah teman-teman dapatkan. Teman-teman juga bisa loh untuk pinjam uang di Bank BRI. Nah, untuk teman-teman bisa pinjam uang di Bank BRI tahun 2024 ini ada beberapa macam cara yang bisa teman-teman lalui. Nah, cara-cara yang teman-teman lalui ini tentu saja pasti legal ya teman-teman ya. Tidak mungkin saya akan membicarakan untuk pinjaman yang ilegal karena berbahaya sekali bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman ilegal. Nah, untuk pinjaman yang legal-legal aja nih teman-teman ya, seperti pinjaman Bank BRI tahun 2024 ini ada yang pertama, teman-teman bisa melalui pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 ini. Kemudian selain KUR apa saja? Kalau misalkan KUR teman-teman ditolak, teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUPRA. KUPRA itu Kupedes Rakyat. Untuk bunganya di bawah KUR dan di atas Kupedes. Lalu pinjaman yang ketiga adalah pinjaman Kupedes BRI. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa mengajukan KPR. Teman-teman bisa mengajukan KPR ini kalau kebutuhan teman-teman adalah rumah. Kemudian pinjaman yang kelima adalah KKB. KKB ini adalah jika teman-teman kebutuhannya adalah untuk kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun kendaraan yang lebih dari 2 roda ya. Misalkan saja delman, misalkan saja mobil, kemudian truk dan lain sebagainya. Kemudian pinjaman yang keenam adalah fasilitas pinjam uang di BRI melalui kartu kredit Bank BRI. Nah, kartu kredit di Bank BRI ini ada kartu kredit dan gesek tunai. Nah, kita akan membahas 6 macam cara untuk teman-teman bisa pinjam uang di Bank BRI tahun 2024. Nah, cara yang pertama saya bahas adalah KUR Bank BRI tahun 2024. Nah, untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2024 mungkin agak agak sedikit kesusahan dikarenakan adanya berbagai macam pembatasan yang diberikan oleh pihak Bank BRI dan juga BRI unit ataupun kantor cabang membantu nih teman-teman. Karena apa? Jadi karena kuota KUR ini terbatas secara nasional ya. Kuota KUR terbatas secara nasional sehingga menyebabkan banyak sekali teman-teman yang tidak bisa mengajukan pinjaman KUR Bank BRI. Nah, seperti ketahui teman-teman bersama bahwa untuk pinjaman KUR Bank BRI ini adalah pinjaman yang banyak sekali dicari oleh semua kalangan masyarakat. Karena yang pertama adalah bunganya yang sangat murah sekali, dan juga bunga itu kenapa murah? Karena bunga itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, kemudian banyak juga teman-teman yang mungkin sudah berhasil untuk mengajukan pinjaman KUR Bank BRI, tapi di pinjaman atau penambahan atau top up pinjaman KUR Bank BRI yang selanjutnya ini teman-teman mengalami kesusahan ya. Kesusahan di sini artinya teman-teman tidak bisa untuk merealisasikan pinjaman KUR Bank BRI-nya lagi karena harus naik tingkatan. Misalkan teman-teman ditolak di KUR Bank BRI karena harus mengajukan KUPRA ataupun Kupedes karena teman-teman dianggap mampu. Nah, itu juga menjadi salah satu hambatan mungkin banyak dari teman-teman yang belum bisa mendaftar untuk pinjaman atau pinjam uang lewat Bank BRI lewat fasilitas KUR Bank BRI. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah KUPRA. KUPRA ini adalah Kupedes Rakyat. Nah, Kupedes Rakyat ini adalah fasilitas pinjam uang di Bank BRI yang mungkin saja bisa teman-teman coba. Dikarenakan KUPRA ini bunganya agak sedikit lebih tinggi daripada KUR Bank BRI tapi di bawah Kupedes. Nah, ini adalah pinjaman yang sedang-sedang aja nih teman-teman untuk biaya dan juga bunganya.
Dan juga untuk change disetujui untuk pinjaman Kupra ini lebih besar daripada KUR Bank BRI ya. Kemudian yang ketiga adalah pinjaman Kupedes BRI. Nah, Kupedes BRI ini terdiri dari Kupedes biasa, Kupedes untuk modal usaha ataupun Kupedes untuk pegawai. Nah, untuk Kupedes untuk modal usaha tentu saja untuk syarat-syaratnya sama seperti KUR ataupun Kupra. Seperti usia minimal 21 tahun, belum pernah menikah itu pakai surat keterangan belum menikah, KK, NPWP, surat keterangan usaha, dan juga jaminan. Nah, kemudian Kupedes yang selanjutnya ini ada Kupedes untuk pinjaman karyawan. Ini biasanya meliputi pinjaman yang sudah berpayroll di Bank BRI tentu saja teman-teman ya. Nanti biasanya dipotong gaji, entah itu karyawan aktif ataupun pensiunan. Itu ada juga programnya pinjam uang di Bank BRI. Kemudian teman-teman, pinjaman yang ketiga adalah teman-teman bisa meminjam KPR. Nah, KPR ini adalah kredit fasilitas dari Bank BRI yang bisa teman-teman nikmati untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus berupa perumahan. Nah, untuk teman-teman yang butuh rumah, baik itu rumah subsidi, FLPP, ataupun rumah komersil non-subsidi, ini teman-teman bisa mengajukan pinjaman di Bank BRI. Nah, untuk suku bunga pinjaman KPR sendiri teman-teman ya, itu ada biasanya floating sih, rata-rata floating. Itu ada fix, kemudian ada fix itu tetap berapa tahun, ada berjenjang, dan juga setelah itu ada floating. Untuk teman-teman saya sarankan nih, pilihlah yang fix atau fix berjenjang. Artinya tidak mengikuti atau suku bunganya ini sudah ditetapkan di awal sebelum kita akad atau SPK kredit ya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan nih berapa jumlah bunga yang akan dibayarkan di tahun pertama, kedua, tiga, dan seterusnya sampai pinjaman teman-teman ini lunas. Oke. Kemudian fasilitas kredit yang berikutnya itu adalah KKB. KKB itu adalah kredit kendaraan bermotor. Baik itu kendaraan roda 2 ataupun lebih. Ini bisa teman-teman nikmati dan teman-teman rasakan kalau teman-teman ini membutuhkan misalkan kredit membutuhkan motor ataupun mobil. Baik itu mobil bekas ataupun baru ya teman-teman ya. Karena nanti untuk pinjamannya sama seperti KUR, Kupedes, Kupra, KK, PR itu angsurannya tetap manual ya teman-teman ya, atau bisa juga potong gaji. Tapi kalau potong gaji masuknya ke Kupedes yang tadi GPT atau pinjaman aktif ataupun pensiun, itu masuknya ke dalam situ. Kalau teman-teman itu misalkan KKB-nya itu mengangsur manual tiap bulan, ya harus dipenuhi kewajibannya tiap bulan. Nah, untuk KKB ini nanti Bank BRI berkolaborasi dengan berbagai dealer yang mungkin sudah bekerja sama atau MOU dengan Bank BRI. Teman-teman nanti tinggal pilih saja referral dari Bank BRI, mereferensikan dealer mana, tinggal teman-teman survei nanti untuk pendanaannya dari dari pencairan Bank BRI lewat program KKB. Nah, setelah itu teman-teman, program yang terakhir adalah yang keenam adalah kartu kredit. Nah, untuk kartu kredit ini agak sedikit unik teman-teman. Karena kartu kredit ini bunganya cukup dan sangat besar sekali per tahun. Bisa 25 sampai 30% per tahun. Artinya 2% lebih setahunnya teman-teman ya untuk kartu kredit, sehingga saya tidak begitu menyarankan untuk teman-teman ini bisa mengambil kartu kredit di Bank BRI. Selain ada bunga dan cicilan tiap bulannya, teman-teman juga per tahunnya itu akan dikenakan biaya tahunan. Nah, biaya tahunan ini tergantung dari berbagai macam kartu kredit Bank BRI yang teman-teman nikmati. Bisa dimulai dari 150.000 sampai jutaan, itu juga ada teman-teman. Sebaiknya teman-teman lebih selektif lagi jika teman-teman menginginkan untuk pinjaman lewat kartu kredit Bank BRI ya. Tapi ada juga loh yang masyarakat menginginkan kartu kredit Bank BRI dikarenakan dengan alasan bahwa mereka ini lebih secure untuk bisa mengajukan pinjaman kartu kredit Bank BRI. Karena yang pertama, teman-teman nanti bisa untuk mengatur cash flow keuangan. Jadi cash flow keuangan teman-teman ini bisa tercatat dan juga bisa diatur per bulannya, baik itu uang masuk ataupun uang keluar dari tabel cicilan ataupun angsuran yang nanti billingnya akan dikumpulkan tiap bulannya. Kemudian yang kedua,
kartu kredit ini teman-teman juga bisa gesek atau gesek tunai. Nah, untuk gesek tunai ini tidak saya sarankan ya, dikarenakan untuk gesek tunai ini bunganya cukup besar teman-teman ya, hampir 40% mungkin ya dari bunga kartu kredit yang normal. Jika kalau teman-teman mengajukan atau apply kartu kredit, sebaiknya untuk belanja bulanan saja, jangan sampai gesek tunai. Kalau gesek tunai, mendingan teman-teman langsung pinjam di Kupedes, Kupra, KKB ataupun KPR atau pinjaman BRI yang sejenisnya. Baik, itu saja teman-teman informasi dari saya tentang bagaimana cara pinjam uang di Bank BRI tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.